Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga terbaru dari Jujutsu Kaisen pada chapter 151. Oke, langsung saja. Pertama, pada chapter sebelumnya, seperti yang kita tahu, pada chapter tersebut kita disuguhkan aksi Maki Zenin yang sangat spektakuler, di mana dirinya membantai hampir semua orang yang berada di dalam klan saat itu, termasuk Jinichi Zenin. Dan chapter 150 pun ditutup dengan Maki yang bertemu dengan salah satu kegelapan masa lalunya, yaitu Naoya Zenin. Nah, lalu berikutnya, pada chapter terbaru ini, melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya. Panel pertama kali ini dibuka dengan memperlihatkan tentang masa lalu Naoya Zenin. Jadi diceritakan, kalau dahulu si Naoya ini sudah dianggap jenius sedari kecil. Semua orang berkata kalau Naoya akan menjadi pemimpin klan berikutnya, menggantikan Naobito Zenin ayahnya. Tapi di sisi lain dari kejeniusan sang Naoya muda ini, pada saat itu ada juga seseorang yang dianggap sebagai sebuah kegagalan di dalam klan. Dan yap, tidak lain dan tidak bukan orang tersebut ialah Toji Zenin. Lalu berikutnya, Naoya yang bisa dibilang sebagai anak emas di dalam klan bertanya-tanya dan penasaran akan seberapa menyedihkannya si orang gagal ini. Namun akhirnya ketika Naoya melihat ke dalam mata si orang gagal tersebut, bahkan Naoya yang disebut jenius itu pun tak bisa berkata apa-apa di hadapan kehebatan Toji. Sebab apa yang dilihat oleh Naoya, Toji bukanlah sebuah kegagalan yang ia bayangkan atau orang-orang dalam klan bilang. Karena sepertinya Naoya kecil cukup cerdas untuk menyadari betapa ganasnya kekuatan yang dimiliki si Toji ini, hanya dengan melihat dari penampilannya saja. Nah, lalu setelah flashback singkat tersebut, kali ini cerita berlanjut kembali pada timeline saat ini, di mana kita diperlihatkan kalau Maki dan Naoya telah memulai pertarungan mereka. Dan di sini kita juga bisa lihat kalau kekuatan Naoya memang bukan sembarangan, karena terlihat walaupun Maki saat ini telah mendapatkan power up, namun Naoya tetap dapat menghajar Maki habis-habisan. Tapi meskipun begitu, di tengah pertarungan tersebut, kita juga diperlihatkan kalau Naoya selalu bergumam jika Maki bukanlah Toji dan tidak sama sepertinya. Karena menurut Mimin, dari perkataan tersebut sepertinya si Naoya ini sangat mengagumi dan menyegani Toji. Bahkan hal tersebut didukung oleh dialog yang ada pada panel berikutnya, di mana Naoya beranggapan kalau orang lain yang mungkin khususnya orang-orang dari klan Zenin tidak mengerti tentang kekuatan sejati itu sendiri. Maka dari itu mereka tidak bisa mengerti tentang Toji dan menganggapnya sebagai kegagalan. Lalu Naoya pun juga berpikir kalau satu-satunya orang yang setara dan bisa mengerti tentang Toji ialah Gojo Satoru. Dan terutama terkait dengan hal tersebut, Naoya tidak terima kalau saat ini Maki sama seperti Toji. Karena Naoya beranggapan kalau satu-satunya orang yang memiliki kekuatan selevel Toji ya Gojo Satoru, yang artinya Maki sudah selevel dengan Gojo. Itulah hal yang tak bisa diterima oleh Naoya. Nah, lalu selanjutnya, saat ini pertarungan antara Naoya dan Maki masih tetap berlangsung. Di sini Naoya juga masih terus menghajar Maki, tapi di saat yang sama kita juga diperlihatkan betapa gilanya si Maki ini. Karena walaupun ia terus-terusan menerima serangan Naoya, namun Maki sama sekali tidak terlihat kesakitan ataupun kewalahan sedikit pun. Jadi di sini dijelaskan kalau teknik yang dimiliki oleh Naoya sama dengan ayahnya, yaitu teknik kutukan proyeksi. Dengan teknik ini, Naoya dapat merubah 1 detik menjadi 24 frame untuk melakukan serangan di salah satu frame tersebut. Dan pada saat teknik tersebut aktif, apapun yang disentuh oleh Naoya harus mengikuti hukum 24 frame tersebut. Dan jika tidak, targetnya akan dibekukan ke dalam frame selama 1 detik. Nah, maka dari itu, dengan memanfaatkan teknik ini, Naobito dan Naoya bisa sangat cepat. Tapi walaupun cepat, teknik kutukan ini tidak memungkinkan penggunanya untuk melanggar hukum fisika yang ada. Belum lagi kecepatan dari teknik ini juga tergantung dari akselerasi penggunanya. Namun semakin sering Naoya mengenai targetnya, maka tekniknya pun akan bertumpuk dan membuat gerakan Naoya semakin cepat. Intinya seperti itu. Nah, di sisi lain, ketika Maki terus terkena serangan Naoya, akhirnya Maki pun merasa kalau ia harus menyudahi pertarungan tersebut. Karena semakin dibiarkan, serangan Naoya semakin bertambah cepat dan kuat. Menyadari hal tersebut, Maki pun kemudian mengeluarkan postur sumo yang disebut sebagai Shiranui untuk langsung face to face dengan Naoya sembari memancingnya untuk menyerang. Namun Naoya tidak terpancing dan menyadari niat Maki tersebut dan langsung bergerak ke belakang Maki sembari menepuk lengannya. Yang mau tidak mau, saat itu Maki harus mengikuti teknik Naoya dan memprediksi serangannya. Dan ya, di akhir ketika Naoya bersiap melancarkan serangan telaknya, Maki langsung berbalik dan mengantarkan tinjunya pada wajah Naoya hingga tumbang.
Dan di sini Maki juga berkata kalau dengan tubuh barunya ini Maki dapat melihat setiap gerakan Naoya dengan jelas, semakin menegaskan betapa kuatnya power up yang didapatkan oleh Maki ini. Dan chapter ini pun ditutup dengan perkataan Naoya yang masih tidak terima kalau Maki mendapatkan kekuatan yang selevel dengan Toji. Lalu terlepas dari itu, menurut info pada adegan di panel terakhir, Naoya tidak mati dan hanya pingsan saja. Namun tak diketahui apakah Maki akan membunuh Naoya pada chapter berikutnya, atau mungkin GG Akutami memiliki rencana lain tentang si Naoya ini. Karena secara background, karakter Naoya Zenin ini cukup menarik, di mana dirinya merupakan anak emas klan Zenin yang berakhir terpukau dengan kekuatan Toji yang dianggap sebagai kegagalan di dalam klan. Namun kemudian, Naoya pun harus menerima kenyataan kalau seseorang yang ia anggap gagal memiliki kekuatan yang setara dengan orang yang ia segani, yaitu Maki Zenin. Lalu tidak hanya itu, pada chapter 151 ini juga menjadi penutup dari mini arc Clan Zenin yang diakhiri dengan bangkitnya Maki Zenin sekaligus runtuhnya Clan Zenin itu sendiri. Maka dari itu, pada chapter selanjutnya mungkin kita akan diperlihatkan pada point of view karakter lain. Ya, tapi terlepas dari itu, dengan melihat aksi Maki Zenin pada chapter-chapter sebelumnya, bisa kita simpulkan kalau saat ini Maki sudah bukan di level karakter sampingan lagi. Kali ini Maki sudah menjelma menjadi salah satu karakter berkekuatan tempur tinggi yang mungkin bisa disejajarkan dengan Gojo dan para shaman tingkat spesial yang lain. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan manga Jujutsu Kaisen pada chapter kali ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.